isi kulum dibalin la yukta'u bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis ya, ini mengatakan setiap perbuatan baik yang la yukta'u bihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini betul-betul pagi kita dibangunkan oleh Allah, yang hidup kita wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah menyampaikan dalam surat Ad-Dariyat 56, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Maka kita syukuri karena kita sejak pagi-pagi betul itu melaksanakan ibadah. Kita awali dengan qiyamul lail, sholat malam. Jadi kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu sholat yang akan mengangkat derajat kita. Jadi kalau ingin derajatnya diangkat oleh Allah, pada hajat, maka hendaknya sholat tahajud. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bicara tentang kaifiyah wudhu, cara wudhu, mengapa bab wudhu itu wudhu begitu saja kok dipelajari. Jangan sampai kita nanti mengatakan wong wudhu begitu saja. Sebab apa? Kalau kita mengatakan wong wudhu ngono itu artinya apa? Kita meremehkan wudhu. Sebab apa? Sholat itu syaratnya suci dari kata besar dan kecil. Kata kecil itu dengan wudhu. Kalau wudhunya kurang pas, menyebabkan menjadi penghalang sholat. Kalau wudhunya pas, nanti sholatnya juga akan jadi pas. Kemarin sudah kita bicarakan kaifiyahnya, cara-cara berwudhu. Kemarin Pak Sugeng menyampaikan, tibanya kok yo rupet ya. Jadi kalau dianggap biasa ya biasa. Nanti kalau dianggap angger ya angger. Tapi kalau kita laksanakan dengan bahas seperti itu, ya jadilah seperti kemarin baru bicara kaifiyah. Nah, dalam agama itu kita melaksanakan ibadah itu harus ada dasarnya. Mengapa saya harus begini? Karena dasarnya seperti
Maka pagi hari ini kita bicarakan yang kafiah kemarin, cara-cara wudhu itu kok seperti itu, apa dasarnya. Maka pagi hari ini tentang adilah lil wudhu, dasar-dasar untuk berwudhu. Kemarin pertama, kalau akan berwudhu itu hendaknya apa? Mengucapkan bismillah. Mengapa kok bismillah? Karena hadisnya bil khabar sana'i, dengan kabar sana, bisnadin jadidin, dengan sanad yang kuat. Apa katanya? Tawaddu'u bismillah, berwudulah dengan ucapan bismillah. Ini hadisnya hadis dari Nasa'i, sanadnya kuat. Ya, jadi hadis dari Nasa'i, sanadnya jayid, kuat. Bunyinya hadisnya Nabi memerintahkan tawaddu'u bismillah, wudulah kamu dengan mengucapkan bismillah. Itu hadisnya, hadis dari Nasa'i, yang sanadnya, jalannya hadis itu jayid, kuat. Ya, itu alasannya. Qala Hafid Ibnu Najaj bitaksir, berkatalah Hafid Ibnu Hajar bitaksir hadis, dengan ringkasan hadis al-adkar yang disebutkan. Bagaimana menurut Jarir? Ada hadisun hasanun sahih, hadisnya itu hadis hasan sahih. Terus bagaimana menurut An-Nawawi? An-Nawawi mengatakan, An-Nawawi pada ibradil hadis, setelah menyebutkan hadis itu dengan Anasin, dari Anas, dengan perkataan wa isnadu jayid, sanadnya itu kuat. Wali hadisi kulum dibalin la yubta'u bismillahirrahmanirrahim akto. Hadis, ada hadis ya, ini mengatakan setiap perbuatan baik yang la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu akta, apa? Tidak sempurna. Jadi setiap perbuatan yang baik harus dimulai bismillahirrahmanirrahim. Bahkan makan pun, karena makan itu baik, dimulai bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin kita merasakan mangan ora wareg-wareg, ya, habis satu piring itu tidak merasakan di perut itu kenyang. Tiba-tiba apa? Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu pentingnya, ya. Jadi itu karena apa? Karena di situ yang makan bukan kita, yang makan apa? Siapa? Setan. Sehingga apa itu barang mangentek sak piring kok sik luwe ya. Itu karena itu, maka kalau kita makan itu tidak mulai awal itu bismillahirrahmanirrahim, apa? Bismillahil awalu wal akhiru, dengan menyebut asma Allah sejak awal sampai akhir. Ini hebatnya bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju juga bismillah, ya. Maka memakai jam ya bismillah.
Bismillah, makai songkok Bismillah. Jadi semua perbuatan yang baik dengan Bismillah. Tapi mengambil uang orang lain jangan Bismillah. Ya, itu karena itu yang baik-baik saja. Ini mengapa hadisnya kafiyah wudu kemarin kok dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih nanti kalau itu menyembelih kurban harus Bismillah. Bahkan ada ajaran kalau yang menyembelih itu hanya orang bisa Bismillah tapi tidak sholat, kurbannya tidak sah. Jadi dagingnya itu tidak halal. Maka nanti, tapi untung Cokro Menggalan itu yang menyembelih orang yang sholat karena orangnya sendiri. Ya, jadi ada itu. Jadi yang nanti yang jadi masalah orang yang menyembelih si jaganya itu angger wong, angger pinter ngasah sabit. Yang kedua, kemarin setelah Bismillah berniat. Mengapa harus berniat? Karena ada hadisnya itu ceritanya panjang. Pada waktu itu ada sahabat bersama Rasulullah atau Rasulullah bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus di sana ada seorang laki-laki ikut hijrah. Tapi hijrahnya bukan seperti yang lain. Sebab kalau yang lainnya itu hijrahnya itu niat mensiarkan Islam, membebaskan diri dari tekanan orang Arab Quraisy. Tapi ada seorang itu bahkan dia tidak nawaitu hijrah lillah atau nawaitu hijrah lin nisa lil mar'ah, hanya pokok hijrah. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa ada dari mereka itu hijratuhu li imra'atin. Hijrahnya itu karena ada wanita itu yang ikut hijrah Nabi. Maka laki-laki yang jadi pacarnya itu ikut hijrah. Tapi hijrahnya bukan karena sahabat yang lain. Tapi Allah memberitahu bahwa ini hijrahnya karena pacarnya, calon istrinya itu ikut hijrah. Maka Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus disertai dengan niat. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yang kikwa fajratuha ila ma hajara ilaih. Maka siapa yang hijrah itu niatnya kok karena harta, mencari harta, atau wanita yang akan dinikah, maka hijrahnya itu ya hanya sampai kepada yang diniatkan itu. Yang niatnya mencari harta ya hanya mendapat harta. Yang niatnya karena wanita yang akan dinikah itu hijrah, ya nanti wanitanya itu bisa dinikah. Itu sebab apa? Sebab yang lain yang hijrahnya bukan karena harta dan bukan karena wanita yang akan dinikah, itu dia mendapat pahala. Kalau matinya syahid. Kalau niatnya itu karena wanita yang akan dinikah itu bukan mati syahid, tapi matinya sangit. Ya itu.
Maka ini melihat hadis itu tidak ada dilafalkan niat saya hijrah, ini tidak. Hanya Allah tahu bahwa orang ini hijrahnya karena apa? Mencari harta. Ada hijrahnya itu karena wanita yang akan dinikah itu. Yang kedua, ya, jadi itu mengapa harus niat, dasarnya itu. Yang ketiga, apa? Pelaksanaan hadis, pelaksanaan wudhu yang seperti kemarin. Dasarnya apa? Hadis Humron. Hadis Humron, ya, dari Humron. Bagaimana? Inna Usmana danga biwuduin. Utsman minta air untuk berwudu. Jadi waktu itu Utsman minta air, ya, dipakai untuk wudu. Terus apa? Faghosala kafaihi salah samarot. Kemarin kan dimulai dengan apa? Tangan itu dicuci. Dasarnya apa ini? Dasarnya faghosala kafaihi salah samarot. Membasuh tangannya 3 kali. Setelah itu apa? Kemarin kemudian apa? Menghisap air hidung dan mengeluarkan. Hadisnya ini juga hadis satu hadis ini. Summa tamat bato wastang sako wastansar. Kemudian berkumur itu menghisap dan mengeluarkan air dari hidung. Setelah itu apa? Summa gosala waj'ahu salah samarot. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Dasarnya ini. Setelah itu apa? Summa gosala yatul yumna ilal mirfaq salah samarot. Artinya kemudian membasuh tangannya yang kanan ilal mirfaq sampai kepada siku. Salah samarotin 3 kali. Jadi setelah muka, membasuh muka itu membasuh tangan yang kanan 3 kali. Sampai apa? Maaf susunannya. Kemudian membasuh tangan yang kanan sampai siku salah samarot 3 kali. Jadi ini sampai 3 kali itu yang kanan, ya, yang kanan 3 kali. Jadi jangan sampai salah. Yang kanan, kemudian yang kiri, yang kanan, yang kiri itu tidak ada, hadisnya tidak begitu. Yang kanan dulu 3 kali sampai siku itu 3 kali sampai siku itu. Salah samarot 3 kali. Kalau sudah yang kanan 3 kali, summa yusra misla dalik, kemudian yang kiri seperti itu. Seperti itu mana? Seperti yang kanan sampai siku 3 kali. Jadi yang kanan 3 kali dulu, baru yang kiri misla dalik seperti yang kanan. Hadisnya seperti itu. Jadi maaf, bukan yang kanan sampai siku, kemudian yang kiri sampai siku, yang kanan lagi sampai siku, yang kiri lagi sampai siku, yang kanan lagi sampai siku, yang kiri sampai siku, tidak. Yang kanan 3 kali. Baru summa kemudian yusra al yusra yang kiri misla dalik seperti itu. Jadi seperti yang kanan. Pak, kalau seandainya saya kan kanan dulu, terus nanti kiri, kanan kiri, kanan kiri, yang jawab siapa?
hadis yang dalam hadisnya berbunyi yumna salah milal mirfak salah samarot, yang kanan 3 kali, yang kanan sampai siku 3 kali. Jadi kok apa ya, kok ini makna hadis itu dalam yumna ilal mirfak, yang kanan sampai siku, baru dikatakan 3 kali. Jadi tidak boleh umpamanya yang kanan wis teko kene sik. Lah bareng nut ilal mirfaqna ming sepisan kali, tidak boleh. Jadi ini dari sini sampai siku. Jadi sini juga sampai siku, sini juga sampai siku. Ketiga-tiganya sampai siku. Hadisnya, lafalnya seperti itu. Jadi tidak boleh wis iki wis pokoke engko rak teko suwe rak teko siku. Dan yang kene sik bareng ngono rodok rene munggah naik kene. Tidak, jadi sampai siku baru dikatakan 3 kali. Jadi masing-masing sampai siku. Yang kiri pun juga seperti itu. Summa masaka biroksihi, kemudian apa, mengusap kepala. Apa roksun itu nek sakrun ke kepala, nah apa roksun itu kepala, sakrun itu rambut. Di sini mengatakan summa masaka biroksihi, kemudian mengusap kepala. Jadi kepala artinya begini, kok biroksihi itu apa? Seandainya gundul, ya, seandainya gundul, ya harus diusap. Sebab nanti kalau summa masaka bisa rihi, kemudian mengusap rambutnya, kalau nanti gundul gak usah, karena rambutnya tidak ada. Tapi di sini dikatakan biroksihi, kepala. Nah, banyak ada orang sunahnya kan, orang tahal umroh haji itu kan sunahnya ini di apa, di kepala itu dicukur sampai bersih. Nah, kalau hanya sedikit itu ya pahalanya sedikit, tapi kalau sampai bersih itu ya pahalanya banyak. Maka ada orang yang hanya syaratnya pokoknya digunting sidik, ya oleh mung sidik ya. Maka biasanya ya kalau mereka yang sudah diberikan penjelasan pada waktu manasik itu biasanya, dan yang memberi penjelasan itu yo ngerti, ngono si mane penjelasan yo ora ngerti yo padha ae. Biasanya dibersihkan. Nanti prakteknya di sana ya beda-beda. Untuk ngeling-ngeling kita halul kubro apa masih kecil itu di sini separuh. Gue naik kubro kabeh. Ya itu praktek. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jadi kepala itu diusap, bukan rambut loh, usap loh. Summa ghusla rijlahu al-yumna ilal ka'bain, kemudian apa, ghusla rijlahu, membasuh kakinya yang kanan ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Kok ka'bain? Karena kaki kanan dan kiri. Ka'bain sampai ke mata kaki. Kok ka'bain itu karena apa? Mata kaki kita itu kan berapa? 2, maka ka'bain. Berapa kali? Salah samarot, sampai 3 kali. Jadi pengertiannya
membasuh itu dari bawah sampai mata kaki. Terus 3 kali. Sumal yusra misladalik, kemudian yang kiri seperti yang kanan. Jadi kanan dulu baru yang kiri. Terus katanya apa? Summa qala, kemudian diucapkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu. Siapa yang mengatakan ini? Utsman. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddu'an nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah SAW itu wudu itu seperti wudu saya ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ceritanya tadi apa? Utsman minta air untuk wudu, terus dia praktek wudu seperti itu. Setelah selesai, Utsman mengatakan, saya tahu Rasulullah SAW itu kalau wudu seperti wudu saya tadi. Ini hadisnya. Jadi kita berwudu itu, mengapa seperti itu? Dasarnya pelaksanaan wudunya Utsman. Utsman melaksanakan wudu itu seperti wudu dia itu. Wudunya Rasulullah. Hadisnya hadis Bukhari Muslim, ini dasarnya. Terus kemarin kalau kita berwudu hendaknya pakai siwak. Mengapa? Karena hadis Rasulullah SAW, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwaki mangakuli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan pada umatku, pasti saya perintahkan untuk siwak setiap wudu. Jadi kalau kita itu kok wudu terus setiap wudu siwak, itu melaksanakan perintah Nabi ini. Seandainya tidak memperberat umatku, saya pasti memerintahkan umatku untuk siwak setiap wudu. Akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Malik, wa Ahmad dan Ahmad, wa Nasai dan Nasai, wa sokhakahu dan mensokhihkan. Itu kemudian ada lagi hadis yang apa tadi, berkumur, menghisap air hidung dan mengeluarkan. Itu hadisnya hadis Humron, ya apa, dan hadis Ali yang hadisnya Humron di atas tadi dan hadis Ali. Cara berwudu di sana dikatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Nasai apa? Summa tamat mado wastang saro salasan, kemudian berkumur dan menyemburkannya 3 kali. Berkumur menyemburkan 3 kali. Terus kemarin kula nu gampang keringking tukang itu napa nih. Kadang-kadang tidur itu ini keringking, tapi nanti 1 menit itu sudah hilang. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin apa, kok ini dengan tangan, jadi berkumur, menghirup
dan mengeluarkan itu sampai 3 kali itu hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu summa adkhala yatahu pamat madho wastang sako min kafin wahidin. Jadi kalau menghisap air hidung berkumur dan itu dengan tangan satu, itu hadisnya hadis Bukhari Muslim. Jadi ini berkumur, dihisap terus dikeluarkan, itu tangan yang kanan itu. Dan juga hadis Abi Hurairah bertamat badho istingsak, dengan air menghirup dan mengeluarkan juga gitu. Terus kemarin ada petunjuknya tangan ini disela-selai, jadi tidak hanya biasa tapi di tangan ini disela-selai, dibersihkan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ahmad. Hadisnya hadis dari Ibnu Samurah, asbigil wudu'a wa khalil baina asabi wa balik bis intisaki illa antakuna iman. Basuhlah pada waktu wudu itu, wa khalil baina asabi, dan sela-selailah di antara jari, wa balik fil istinsak, dan sampaikan itu pada waktu berkumur dengan menghisap air hidung, illa antakuna iman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Jadi menghisap air hidung, berkumur, mengeluarkan itu kecuali kalau sedang puasa, jangan sampai. Jadi banyak hadis yang menerangkan tentang menghisap air hidung. Ini berarti sangat banyak hikmahnya dalam kesehatan. Terus ada hadis gini, Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian bersinar muka, kaki, dan tanganmu dari kemudian sebab menyempurnakan wudhu. Maka siapa yang mampu di antaramu supaya melebihkan sinarnya. Artinya di sini hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang berwudu itu nanti bekas-bekas yang dipakai wudu nanti bersinar. Jadi kok kita berkumur, nanti giginya juga bersinar. Kok menghisap air hidung, hidungnya itu juga bersinar. Kalau tidak, ya nanti pas hidungnya itu tidak ada sinarnya. Kalau muka ini dibasuh, nanti mukanya bersinar. Pas hidungnya tidak bersinar. Karena apa? Tidak menghisap. Tangan juga bersinar. Jadi besok itu dikatakan oleh Rasulullah nanti semuanya bersinar. Maka diperintahkan oleh Rasulullah karena itu nanti bersinar, maka tambahilah sinarnya. Jadi ya kalau kita mengusap kepala ya ini semuanya jadi. Tapi nanti kalau hanya
batuk sini bersinar hanya batuk, kini enggak. Terus nanti ke telinga ya ini, kalau hanya gini saja ya sinarnya hanya biar gitu. Ya, maka ini wudu itu. Kalau kita membasuh tangan, ya lebihkan, nanti lebih sini, apa boleh-boleh, nanti perintahnya hadisnya Nabi, sempurnakan, lebihkan. Tapi jangan, yang wajib ini, nanti jangan hanya malah kayaknya keblok, tiba ini kene ora ya, ini nanti terhalang itu. Jadi boleh sini, boleh. Kaki nanti sampai lutut dan nanti bersinarnya sampai lutut. Tapi nanti kalau yang bawah malah tidak, malah sing dikenakan air wudhu itu malah apa paha, dan itu nanti ya tidak, malah paha ini malah ya. Maka kadang-kadang ini yang wajib mana, yang sunnah mana, yang selebihnya mata kaki ke atas itu yang sunnah. Sunnah apa? Melaksanakan perintah Nabi itu hendaknya apa? Supaya melebihkan, itu sunnahnya. Kadang-kadang kita itu napa nggih, sing wajib malah ora, sing sunnah diburu. Kadang-kadang kan gitu nggih. Buru sing jarene sunnah tapi malah sing wajib tidak. Itu kalau orang-orang di desa-desa pedalamannya senangnya kan gitu nggih. Arep bodho nu bingung lah. Kirim doa, ora kirim doa tapi kirim doa. Ya. Terus apa? Selamatan bareng zakat fitrah ora. Ini yang saya ketahui di desa-desa saya dulu begitu. Jadi nanti kalau malam hari raya, ki Pak Mudin lambene gwedi, sae gwedi mubeng Pak. Jadi malam hari raya ki mah cukawan. Jadi kira-kira jam 10 itu sudah berangkat. Karena yang dianggap berhak berdoa itu Pak Mudin. Pak Mudin waktu itu membawa serbet, sae gede-gede. Sebab apa? Mereka itu selamatan, ngoyo, terus itu waktu itu, terus Pak niki Pak Mudin, kula niki zakate kula sekeluarga 10.000. Jadi sae Pak Mudin, jadi sing konek ya nanti kok beras ya bawa Pak Mudin itu. Jadi waktu itu, tapi sekarang masih enggak, saya juga belum tahu itu. Tapi rupanya juga masih agak ada seperti itu. Itu zaman dulu itu. Nah, mengapa dia itu belum tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi yang sunnah itu diburu, tapi malah yang wajib apa? Zakat fitrah tidak dilaksanakan. Nah, itu jadi ini kita sempurnakan, kita lebih itu. Terus ada hadis lagi, hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim, bahwa Rasulullah SAW wudu, maka beliau mengerjakan demikian, yakni menggosok. Ya, jadi digosok-gosok, tangannya itu digosok-gosok itu. Kemudian ada lagi hadis Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW menyala-nyalai jenggotnya. Ya, jadi kalau punya jenggot disela-selai jenggotnya dalam berwudu. Itu hadis disahihkan. Bapak-bapak masih lama nggih? Surupnya pinten.
sukses dereng dah. Pon terus nina bapak-bapak, ibu-ibu, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang wudhu itu yang isinya hampir sama. Hadis-hadis itu tentang apa? Menyela-nyelai jari kaki, jari tangan, terus sampai mirfaq. Yang ketiga yang kanan dulu 3 kali sampai mirfaq, baru yang kiri, kemudian menghisap air hidung. Terus juga ini ada hadis Abi Hurairah supaya melebihkan sinar muka, tangan, dan kaki juga itu. Hadis ada ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Ya, dan ini juga hadisnya summa masakau biroksihi, kemudian usap. Bagaimana telinga? Telinga itu 1 kali pekerjaan dengan kepala. Jadi kepala langsung telinga. Terus bagaimana mengusap kepala? Ini hadis Rasulullah bahwa Abdullah bin Zaid bin Asim dalam sifat wudunya, ia berkata, dan memulai dengan permulaan kepalanya sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya. Jadi dari sini diteruskan sampai ke tengkuk. Kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya. Jadi dari sini ke belakang dikembalikan. Kalau begitu tidak seperti yang ada biasanya apa? Sini terus ini, bukan. Tapi dari muka ini atas ke belakang. Tapi banyak orang kan apa? Kene iki di puk-puk terus bareng ini. Nah, ini yang kebanyakan begitu. Tapi hadisnya bukan seperti itu. Dimulai dari apa? Tempat tumbuhnya rambut terus ke belakang sampai tengkuk, dikembalikan langsung itu apa? Mengusap kedua telinga, ini di dalam, ibu jarinya di luar. Itu hadis-hadis ya. Lalu mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuk pada kedua telinganya dan mengusapkan kedua ibu jari pada kedua telinga yang luar, serta kedua telunjuk mengusapkan pada kedua telinga yang sebelah dalam. Ini hadis Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Khuzaimah. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu tentang kepala. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, ada juga hadis yang diriwayatkan Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW masakak ala khufaini fakultu ya Rasulullah nasita waqala ba anta nasita bi'ada amaroni Rabbi. Ini hadis menerangkan tentang mengusap apa? Mengusap sepatu.
Ada orang kalau itu memakai sepatu, tapi sepatu itu tidak pernah dibuka. Bagaimana kalau berwudu? Cukup nanti yang diusap apa? Sebelah atasnya sepatu. Jadi tidak usah dilepas. Itu kalau memang sepatunya itu sepatu yang selalu dipakai. Tapi syaratnya memakainya sesudah berwudu. Ya, jadi sudah berwudu, jadi dia suci, kemudian memakai sepatu itu. Maka kalau suasana seperti itu cukup yang nanti kalau pada waktu berwudu, kufaininya itu, sepatunya itu diusap dari luarnya. Itu cukup seperti itu. Tidak usah dilepas kembali. Tapi rasanya juga jarang ya apa itu ini. Oh malah ora tanggo sepatu. Ya, ya tugas. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita teruskan nanti masih lama sekali. Mudah-mudahan dengan sedikit ini membawa manfaat bagi kita. Jadi kita beramal karena ilmu, karena ada dasarnya. Jadi barang siapa yang beramal tanpa ilmu, apa akmalu mardudatun latuk, lalu amalnya ditolak, tidak diterima. Karena apa? Karena beramal hanya berdasarkan dari orang-orang tua seperti itu. Dan ini sulit, Pak. Apalagi kalau kita menjelaskan kepada orang yang yus pokoknya rasa ngowang-wahi, wong juk dhisik ngono kuwi ya. Ya. Paling tidak kita gitu ya. Aslinya seperti itu. Demikian mudah-mudahan ada guna faedahnya bagi kita dan mudah-mudahan kita beramal sesuai dengan tuntunannya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok Sabtu kita akan membicarakan keutamaan wudhu. Jadi kalau hari ini bagaimana dasar wudhu, kemudian besok Sabtu keutamaan berwudhu. Ada 8 hadis yang menerangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.